Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan calon DPRD RI dari Partai Umat. Namanya Pak Suparman, ya. Beliau adalah bukan Superman. Suparman. Ya, beliau adalah dari Partai Umat dengan nomor urut nomor 4. Ingat, nomor Partai Umat nomornya 24, ya. Mari kita dengarkan bagaimana pandangan beliau terhadap bagaimana situasi dan kondisi antara Garut, Kabupaten Tasik, dan Tasik serta Indonesia. Kalau nanti Bapak mewakili ini ya di DPR mau membuat undang-undang ini, wah keren juga ini kita ini. Ya mudah-mudahan kita terpilih di Pak Suparman. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi intinya kita ini semua diseru. Apabila ada kedzaliman, luruskanlah dengan kuasamu. Apabila tidak bisa, luruskanlah dengan lisanmu. Apabila tidak bisa, cukup dengan hatimu. Nah, mumpung ini ada waktu, tahun depan pemilu 2024, teman-teman, saudara-saudara, ajak milih partai nomor 24. Insya Allah kita akan menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Nomor 24. Nomor 24. Nah, saya sendiri kebetulan caleg dari Partai Umat nomor 4. 424 tahun 2024. Dan pimpinan di wilayah juga Ismail Satrianto Angga Praja nomor 4 juga. Nomor 4 juga. Kebetulan ketemu nomor 4 ketemu nomor 4. Barokah nomor 4 ya. Jadi ada beberapa orang pinter ngobrol bahwa kalau kita orang-orang baik, diam, maka di DPR itu akan masuk para penjahat. Saya tidak perlu ngomong hari ini seperti apa ya. Tapi silakan rasakan. Mungkin karena banyak orang diam, tidak mau bicara mengenai politik, ya akhirnya yang masuk yang kayak gini. Kita bisa rasakan produk hukum hari ini ya sudah bukan lagi produk hukum, kalau menurut saya sudah kesenangan-wenangan, sudah merupakan kezaliman. Itu Pak, kita tergerak untuk masuk ke DPR. Iya. Ini sekarang anaknya Pak Jokowi ini kampanye ya, padahal dia pejabat publik. Padahal ada aturan bahwa pejabat publik itu tidak boleh melakukan kampanye ya, ada pelanggaran hukum itu. Pelanggaran hukum. Tapi ini nggak adil ya. Makanya Partai Umat kan selalu itunya tagnya tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai 5 tahun ke depan. Itu sekarang kita dengarkan dari anak muda ya. Dari kamu Pak Is, mau ngomong apa? Ayo ini mumpung ada ini. Diskusi. Iya, diskusi lah. Diskusi dengan milenial. Apa yang pikirannya tentang DPR kayak apa gitu? Ya mungkin ada pertanyaan kalau saya. Gimana gitu cara menemukan bahwa di dalam itu ada di dalam di DPR pusat. Di DPR pusat itu ada yang orang-orang nggak bener gitu, gimana cara mengatasinya itu Pak? Oh iya. Begini, kita segala sesuatu itu lihat produknya. Lihat produknya, apa yang diundangkannya. Karena salah satu tugas DPR itu membuat aturan. Kalau dia di tingkat daerah Perda, kalau di kantor, kalau di Jakarta, di pusat itu ya undang-undang. Lihat dan rasakan undang-undang hari ini. Ada undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka. Kemarin terakhir undang-undang undang-undang kesehatan. Omnibus Law salah satunya, mau tahu Omnibus Law? Bidang ketenagakerjaan. Dulu dengan undang-undang lama, kalau seseorang bekerja, kemudian dia mendapat pesangon itu 32 kali gaji. Dengan Omnibus Law hanya 19 kali gaji. Berarti itu
DPR bikin undang-undang itu untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan pengusaha? Ini jelas-jelas untuk kepentingan pengusaha. Dari situ kita bisa melihat apa hasilnya DPR. Dan itu kita dicekoki, malah orang umat Islam itu kan tidak boleh ngomong politik katanya. Politik itu kotor, ya akhirnya yang masuk yang kayak gitu. Itu kalau menurut saya gampang ngelihatnya. Produknya aja. Ini pabrik bener atau enggak? Lihat hasilnya. Dari pabrik itu keluar apa? Gitu gampang menilainya. Sekarang bisa dicek, bisa di surat, di berita, di macam-macam. Apakah Omnibus Law itu disetujui masyarakat? Malah bertentangan dengan para pembuatnya. Itu mungkin ya. Silakan. Oh, begitu ya, Neng. Mau tanya apa, Neng? Wanita nih. Apa tanggapan Bapak tentang kebanyakan orang yang korupsi itu DPR? Korupsi itu DPR ya. Kebanyakan korupsi itu DPR. Nah, Ini pandangan orang muda ini. ini begini. Ada satu yang harus dirubah. Dan saya setuju dengan Partai Umat. Partai Umat itu tidak boleh bagi-bagi uang. Bandingkan bagi-bagi uang itu habis berapa miliar. Yang namanya orang bagi-bagikan uang, apa dia ridho bagi-bagi uang? Dia itu kan harus kembali. Ketika harus kembali, uangnya dari mana saja? Akhirnya ya pada korupsi. Harusnya masyarakat diajarin jangan terima uang pada saat pemilu, tapi terima janji bahwa dia akan turun selama 5 tahun. Jadi masyarakatnya juga sudah dibikin salah. Terus anggota dewannya yang nyogok itu dia tidak ngerti agama. Sudah jelas nyogok itu dilarang. Dan kalau dia sudah nyogok, dia harus mikir, dia ngembalikannya pakai apa? Dia ngembalikannya pakai uang lagi kan? Nah akhirnya banyaklah yang korupsi. Ada satu sebetulnya, kalau ada kemauan, sebetulnya pemerintah tinggal bikin aturan, orang yang ketahuan nyogok, walaupun dia sudah diangkat jadi anggota dewan, dicopot lagi. Karena nyogok. Masyarakat yang menerima sogokan, harusnya kena hukuman, minimal hukuman sosial dari masyarakat setempat. Itu kalau menurut saya. Tapi karena pemerintah tidak ada kemauan, ya tidak dibuatkan aturan mengenai pengawasan sogok menyogok pemilu ini. Itu mungkin ya. Oh, begitu, Neng. Ini Neng siapa namanya? Pasha ini keluaran SLTA ini. Wes, pemilih pemula. Pemilih pemula. Jangan mau terima uang 100-200 ribu untuk 5 tahun. Gitu. Pilih orang yang punya ide, punya gagasan untuk kerja untuk rakyat. Jangan sampai nanti dia bayar hutang masuk anggota DPR. Iya, tapi harus bantu untuk promosi Pak Suparman. Ya ikutlah. Kalau sudah mengenal begini kan tidak perlu dipromosikan lagi. Langsung promosi sendiri itu. Minimal iya di-share. Amin. Ayo, kamu mau tanya ini paket C, Pak? Sedang menempuh paket C ya. Alhamdulillah. Ya, di sini sebentar lagi 1 tahun ya paket C itu ya. Ya, pokoknya bertanya apalah, bolehlah. Ya, kenapa juga yang korupsi itu kebanyakan oknum-oknum dari itunya apa? DPR. Ya. Sama pertanyaannya dengan ini. Sama. Ya enggak. Ya, Karena tadi karena tadi sih bilang pada saat dia mau masuk bayar walaupun ke masyarakat. Dia habis sekian miliar, dia kan harus balik modalnya. Gitu kan. Kalau yang tidak masuk rumah sakit jiwa. Apalagi pertanyaannya yang beda. Saya nanya. Kalau kamu ada yang ngasih duit untuk memilih seseorang, bagaimana tanggapanmu? Ya, mungkin dipilih. Dipilih? Duitnya dipilih. Ini haram lu kayak gini. Nanti kamu selama 5 tahun suara kamu sudah dibeli gitu. Kan suara kamu sudah 5 tahun sudah dibeli, nggak usah lagi karena sudah dibayar di awal. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan semua orang mengatakan demikian. Ya begitu. Jadi ini memang bahan. Harus dirubah kebiasaan masyarakat. Jangan mau terima uang sogok gitu aja. Ke orang lain bilang korupsi. Dia sendiri terima uang sogok gitu kan. Seperti itu. Ya. Apa sebab? Ada pertanyaan mengenai pemilu? Pemilu atau ini ayo Partai Umat. Ini kan anak muda. Anak muda itu pemilih 60 loh. 60% itu anak muda. Anak muda. Jadi kita ini anak muda ini ya kalau hari ini memilih pemimpin itu salah, bahaya itu. Memilih anggota dewan salah.
kita ini mau memilih presidennya itu Anies loh Nah. kalau ini. Menurut kamu Anies itu bagaimana nih? Anies Baswedan. Ya menurut saya Pak Anies Baswedan itu orangnya ya sudah terbukti itu kualitasnya di Jakarta. menjabat Jakarta Gubernur Gubernur. Jakarta. Dan itu kualitasnya udah terbukti. Alhamdulillah. Mau milih presidennya Bu Anies? Atau siapa? Insya Allah. Kalau saya mah Anies. Kalau Partai Umat mah Anies. Partai Umat Anies. Menurut Neng bagaimana nih presidennya? Presiden Jokowi. Jokowi, ya bolehlah. Nanti mau di- Pak Jokowi. Tadi kata kamu presiden. Ya, Presiden mau dipilih siapa? Mau pilih. Pilih siapa? 2024. Mau Jokowi lagi? Enggak, Oh, nggak mau ya. Dan nggak boleh. enggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tiga Ya. periode. Mau anaknya Jokowi atau Enggak. tidak? Nanti dulu lihat visi misi dulu. Mantap. Visi misi dulu katanya. Misi-misi dulu ya, Yang sudah kelihatan visi misinya mana? Siapa? Belum baca sih. Oh, belum. belum baca. Masih ada waktu 6 bulan lagi. Kalau Pak Ismail untuk Jawa Barat, kamu memilih saya nggak? Insya Allah. Insya Allah. Coba saya tanya, kenapa kamu harus memilih saya? Akan memilih saya? Apa ya? Ini aja. Kita Kamu? aja, Pak. Hah? Ya. Pak Is dulu. Oh, Pak Is dulu. Kenapa? Pak Is akan memilih Pak Ismail. Ya karena sudah kelihatan sehari-harinya gitu. Mantap. Alhamdulillah Mengajak kepada barokah. kebaikan dan melarang kepada kebajikan. Oh, melarang kepada kebajikan. Kebajikan. Ah. Kemungkaran. Oh, melarang kemungkaran ya begitu. Mengajak berjamaah. Mengajak berjamaah ya, mengajak sholat, menyuruh anak-anak muda itu maju ya, anak-anak muda itu harus berubah, anak-anak muda itu luar biasa ini. Itu ya. Pak, penutupan, Pak, penutup. Untuk jadi milenial, teman-teman terutama teman-teman pemuda ya bagus lah. Cari dulu calon pemimpin yang punya visi misi. Mengerti dulu siapa. Tapi untuk hari ini diingat saja 2024 pilih partai nomor 24. Untuk DPRD-nya nomor 4, untuk DPR RI-nya nomor 4. DPRD Provinsi Jawa Barat nomor 4, DPR pusatnya untuk Partai Umat nomor 4 juga. Nomornya 24. Kebetulan 44 24. Berkah ini. Barokah. Insyaallah amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya berbincang-bincang dan ini sangat menarik ya, antara sudah 63 tahun, usia 52 tahun, usia muda 18 tahunan begitu ya. Ada mahasiswa dan sebagainya, ini luar biasa ya. Hari ini kita mendapatkan berkah ya. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja Ush, ya, nggak pakai dari editan ini mah. Partai Umat nomor 4. Nomor 4. Oh, tapi kita nomor 1 ya. Tetap Partai Umat 1. Partai Iya. Umat itu Tauhid 1. Ya, jadi inilah ya, kita sudah berbincang-bincang alhamdulillah dengan Pak Suparman ya, Amin. calon anggota dewan dari Partai Umat nomor 24. Dan Ismail Satrianto Angga Praja yang jadi host sekaligus juga akan mencalonkan jadi DPRD Provinsi Jawa Barat nomor 4, nomor 24 berkah. Allahu Akbar. Ayo kita katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.